Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Nama saya Anya Trimadanti, kelas 11 9 nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka dunia dan Indonesia. Berbicara mengenai kepramukaan di seluruh dunia, orang-orang seringkali mengaitkan dengan nama sosok laki-laki tangguh. Laki-laki tersebut ialah Lord Robert Baden-Powell of Gilwell. Beliaulah yang mendirikan gerakan pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia dan Indonesia berawal dari negara Inggris. Pengertian pramuka. Pramuka atau Praja Muda Karana merupakan suatu organisasi yang berkembang secara internasional. Meski demikian, hal ini bukan merupakan rencana khusus yang disusun oleh Baden-Powell, melainkan dilihat dari manfaat pramuka itu sendiri. Sehingga masyarakat di Indonesia menerima organisasi pramuka, di mana di dalamnya banyak sekali kontribusi dari Baden-Powell untuk gerakan pramuka. Kiprah pramuka sendiri sangat baik di masyarakat karena organisasi ini mendekatkan anggotanya dengan alam, sosial, dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Bahkan anggotanya memiliki tingkatan tertentu sesuai dengan usia yang dimiliki. Pramuka adalah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah proses pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia. Dalam dunia internasional, pramuka disebut dengan istilah kepanduan Boy Scout. Pramuka sendiri merupakan sebutan bagi para anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pendega. Sedangkan kelompok anggota pramuka lainnya yaitu pembina pramuka, andalana, pelatih, pamungsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Untuk menjadi seorang pramuka pun harus dilantik menjadi anggota dengan mengucapkan janji atau satya pramuka terlebih dahulu. Dengan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepramukaan adalah sebuah sistem pendidikan. Gerakan pramuka adalah organisasi yang melaksanakan sistem tersebut atau kepramukaan. Pramuka adalah anggota dari gerakan pramuka. Gerakan pramuka sebagai penyelenggara pendidikan kepanduan yang merupakan bagian pendidikan nasional dengan tujuan untuk membina kaum muda dalam mencapai potensi spiritual, sosial, intelektual, dan fisik. Gerakan pramuka terwujud dalam 1. Membentuk kepribadian dan akhlak mulia kaum muda. 2. Menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara bagi kaum muda. Meningkatkan keterampilan kaum muda agar siap menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, patriot, serta pejuang yang tangguh. Menjadi calon pemimpin bangsa yang handal di masa depan. Sejarah pramuka di Indonesia maupun di dunia tidak pernah lepas dari Baden-Powell selaku bapak pandu dunia. Bermula ketika pria ini melaksanakan perkemahan pertamanya bersama 22 anak laki-laki pada tanggal 25 Juli 1907 di Pulau Brownesia, Inggris. Perkemahan tersebut dilakukan selama 8 hari dan segala sesuatu yang terjadi saat itu menjadi dampak yang besar bagi sejarah pramuka dunia. Sejak kecil, Baden-Powell dikenal sebagai anak yang cerdas, lucu, dan gembira, sehingga disukai oleh banyak orang. Bahkan ia juga pintar dalam memainkan beberapa alat musik seperti biola dan piano. Saat dewasa, Baden-Powell bergabung dengan militer Inggris yang memberikan pengalaman sebagai seorang tentara. Sikap militer yang melekat pada dirinya yaitu tegas, disiplin, dan terampil. Inilah yang menjadi ciri khas gerakan pramuka. Pengalaman-pengalaman yang dialami olehnya kemudian ditulis dalam buku yang menjadi asal mulanya munculnya sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai ketika Baden-Powell mencatat pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku itu sengaja dibuat sebagai panduan dalam acara perkemahan yang dirintisnya, tidak hanya di Inggris. Buku ini juga laris di negara-negara lain sehingga organisasi-organisasi pramuka bermunculan yang ditujukan kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912 bersama Agnes yang merupakan adik perempuan Baden-Powell mendirikan organisasi pramuka untuk wanita dengan nama Girl Guides. Pada tahun 1916 didirikan organisasi pramuka untuk siaga
Organisasi tersebut dinamai JUP atau Anak Serigala. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Rover Scout yang merupakan kelompok berusia 17 tahun pada tahun 1922. Pada tahun 1922, Baden-Powell kembali mempublikasikan buku Rovering to Success atau Menggembara Menuju Bahagia, di mana buku tersebut bercerita tentang seorang pemuda yang sesegera mungkin mengayuh perahu sampannya menuju pantai bahagia. Tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympic Hall, London, sejumlah 800 orang partisipan pramuka melakukan jambore dunia untuk pertama kalinya. Jambore ini diikuti oleh 34 negara dan dalam acara tersebut Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Dan di tahun yang sama dibentuk pula Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang, di mana kota London merupakan kantor kesekretariatan Pramuka Sedunia yang kemudian dipindahkan ke Ottawa pada tahun 1958 dan berpindah lagi ke Geneva, Swiss pada tahun 1968. Sejarah pramuka di Indonesia dimulai dengan pasang surut dalam aktivitas organisasi, di mana pada saat itu Indonesia masih berada dalam masa penjajahan, sehingga Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Sejarah pramuka Indonesia masa penjajahan Belanda ke Indonesia pada masa kolonial didirikan oleh Belanda dengan nama Nederland-Indische Padvinders Vereniging atau NIPV. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Beberapa tokoh menganggap organisasi ini bisa membentuk karakter masyarakat yang saat itu masih dijajah, sehingga beberapa organisasi lain juga didirikan. Kemudian setelah Sumpah Pemuda, kesadaran masyarakat Indonesia semakin meningkat, hingga beberapa organisasi kepanduan bergabung. Pada tahun 1930 terbentuk Pandu Pemuda Sumatera atau PPS. Pada tahun 1931 terbentuk Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian pada tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia OEMON. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan jambore hingga sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.